Mudah-mudahan pertanyaan yang ada dalam pikiran Anda sambil menyaksikan indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat ini juga diwakili oleh pertanyaan dari jamaah yang sudah hadir di sini. Kalau Anda sekarang sudah siap-siap dengan catatan Anda untuk mencatat apa jawaban dari guru-guru kita, jangan kemana-mana. Saya persilahkan dulu kepada para jamaah yang ingin bertanya. Siapa? Mohon angkat tangan. Wow, ramai sekali. Baik, saya minta ibu saja yang dekat dari saya. Silakan. Nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau kita bersedekah tapi harta yang kita sedekahkan itu dari harta yang haram? Oh, oke. Hukumnya seperti apa? Ya, baik. Makasih. Dengan siapa Ibu? Yanida. Baik, terima kasih Ibu. Ustadz Abdul Samad mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Kalau harta yang kita pakai untuk bersedekah ternyata bukan harta yang halal, mencuri, korupsi dan lain-lain. Katanya kan ada yang bilang nggak apa-apa korupsi besar, kan yang penting sedekahnya juga besar. Bagaimana Ustaz? Ustaz, Ya, silakan Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu berinfaklah, wa anfiqu berwakaflah, wa anfiqu bersedekahlah min thayyibat. Thayyib artinya yang baik-baik, bukan yang enggak pulang. Bang Toyib itu. Wa anfiqu sedekahkanlah min thayyibat yang baik-baik. Lalu bagaimana kalau ada orang mensedekahkan yang tidak baik? Dalam hadis disebutkan, innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu, Allah tidak menerima illa thayyiban, dia hanya menerima yang baik saja. Dalam hadis lain, la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam manusia akan tetap tegak berdiri yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia disoal. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afnah, umurmu kemana kau habiskan? Yang kedua, an ilmihi fima amil, ilmu sudah kau amalkan atau belum? Yang ketiga, an malihi, ini terkait dengan harta. Kalau umur pertanyaannya cuma satu, kemana kau habiskan? Tapi kalau harta pertanyaannya dua seperti tali, ada pangkal ada ujungnya. Min ainak tasabahu, dapatnya dari mana? Wa fima anfaqahu, dipakai kemana? Ini sekarang banyak orang beragama itu dia baca sendiri, dia pahami sendiri, dia buat sendiri, dia fatwakan sendiri, dia nyasar sendiri. Yang lebih bahaya lagi, dia ajak orang lain. Ya. Ustadz, gimana nih saya mau sedekah dari korupsi saya? Haram. Tapi sedekahnya sama Ustadz, halam. Jadi halam. Jadi yang namanya haram tetap haram. Kalau saya salah, tolong diingatkan Ustadz Somad. Siap Tuan Kalau Guru. saya salah, tolong ingatkan saya Mas Hilbram. Karena kadang kita keras mengatakan ini haram karena belum dapat. Iya. Terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Siapa lagi ingin tanya, angkat tangannya boleh. Yang agak jauh kali gini silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardinda Isya Prameswari dari SMA International Islamic Boarding School. Saya izin bertanya Ustadz, membicarakan tentang harta yang akhirnya nanti ditanya kemana akhir dari harta yang kita dapatkan ini. Bagaimana hukumnya apabila kita menyedekahkan sesuatu melalui seseorang, melalui perantara, dan akhirnya sedekah itu disalahgunakan. Apakah akhirnya pahala itu sampai kepada kita atau malah kita mendapatkan dosa karena tidak mengecek terlebih dahulu siapa yang akan kita sedekahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus banget nih. Ustadz Solmed mungkin bisa menjelaskan. Kalau tadi asalnya salah, sekarang asalnya sudah benar. Tapi diberikannya kepada orang atau yayasan yang ternyata tidak dipergunakan dengan baik. Apa hukumnya? Pada saat seseorang ingin melakukan sesuatu, pasti dia sudah mempertimbangkan. Lewat siapa, lewat lembaga apa yang dia yakini bisa amanah. Ya. Itu normatif tuh sudah. Ya. Kita nitip sendal aja kalau nggak yakin mendingan kita bawa tuh sendalnya pakai plastik. Iya betul. Nggak yakin lihat tampang orang ini. Padahal dia udah tulis penjaga sendal, nggak yakin gue. Iya. Ya, mendingan gue beli plastik daripada gue nitip sama dia. Nitip sendal saja. Kadang-kadang masih berpikir dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Apalagi nitip sedekah ini,
yang kita mau berikan untuk Allah. Yang jumlahnya bisa saja sedikit di mata kita, tapi banyak di mata orang. Buat orang yang duitnya triliunan, 1 miliar tuh kayak orang beli cilok. Betul. Cilok tuh berapa? 2.000. Nah, begitulah 1 miliar. Iya. Tapi buat orang yang biasa beli cilok ngutang, Iya. 1 miliar itu kayak orang kebanjiran duit. Betul. Ini kira-kira amanah nggak ngejagain duit 1 miliar ini? Buat kita kecil, tapi buat orang bisa jadi godaan. Betul. Nah, pada saat kita melihat lembaga ini lembaga yang valid, lembaga yang tidak tergoda, orang ini betul-betul orang yang amanah, orang yang tidak mudah untuk ya berubah pola pikir dan hukumnya, maka setelah kita pertimbangkan, kita titipkan, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lalai. Ustadz, kalau saya sederhanakan begini Ustadz, misalnya nih bukan ke lembaga, ada orang datang ke rumah kita teman lama, nangis-nangis, celana dengkulnya udah robek tuh Ustadz. Kalau orang mau minjem duit kan gini-gini tuh. Ya saya gitu kan ya. Lagi mikir Lagi dia, mikir, ya saya. susah begini, jadi tipis banget dengkulnya ini kan. Terus kita pinjamkan, kita sedekahkan, kita nggak pinjam, kita sedekahkan, kita kasih uang. Tapi ternyata uangnya buat hal-hal yang tidak baik. Buat minum-minum, buat zina dan lain-lain. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau niat kita sudah kita terapkan dalam amal, bahwa kita membantu karena yang kita tahu memang dia nggak punya. Ya. Yang kita tahu dia butuh. Ya. Yang kita tahu dia datang mengiba kepada kita. Lalu kita kasih untuk membantu. Sudah sampai di situ. Urusan uangnya kemudian dipakai. Ternyata buat judi, ternyata buat zina, ternyata buat minum-minuman keras. Itu sesuatu yang tidak mampu lagi kita untuk melintasinya. Karena itu sudah lintasan dia. Yang kita tidak bisa intervensi kalau kita tidak tahu sebelumnya. Iya, iya. Baik. Tapi kalau kemudian dapat informasi, lu ngasih duit sama dia 10 juta, duitnya habis. No, buat minum-minuman keras. Besok nggak bakalan kita kasih lagi. Tapi pahala yang ini bisa saja sudah dicatat oleh Allah. Malah jangan-jangan 2 pahalanya. 1 pahala ngebantu, 2 pahala ngenes. Oh, betul. Ngenesnya dinilai juga, kasihan ya. Udah ngasih sabar lagi. Ya, terima kasih Ustaz. Mbak cukup jelas ya jawabannya ya. Satu lagi boleh? Satu penanya lagi? Oke silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dari Padang, salah satu orang tua dari siswa SMA IHS. Mohon izin Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Solmed mau bertanya bagaimana sebenarnya cara bersedekah yang terbaik. Apakah sebaiknya sembunyi-sembunyi sebagaimana tangan kanan memberi tidak boleh tangan kiri mengetahui, atau di era saat ini bersedekah itu biasanya diposting di sosial media, dan bagaimana caranya seandainya itu akhirnya diposting menghindarkan diri kita dari ria supaya jangan sampai terkena penyakit ria. Demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu. Ustadz Abdul Somad mungkin bisa menjelaskan supaya nggak sombong Ustadz. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. 1 di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah dengan sedekahnya, anfaqat yaminuh, bersedekah dengan tangan kanan, hatta la ta'lamu shimaluh, sampai tangan kirinya tidak tahu. Jadi setiap dia sedekah, tangan kirinya masuk kantong terus. Tidak bisa mengambil kesimpulan dari satu hadis. Manhaj metode yang benar memahami hadis adalah maudhu'i, tematik. Kumpulkan semua hadis, baru tarik satu kesimpulan. Bagaimana dengan hadis Abu Talhah yang mewakafkan sumur di depan Masjid Nabawi? Semua sahabat tahu, diriwayatkan dalam hadis. Bagaimana dengan hadis Abu Dihdah yang mewakafkan kebun kurmanya ratusan batang, dia berikan, semua orang tahu. Bagaimana dengan wakaf sumur Raumah Utsman bin Affan? Semua tahu. Bagaimana sedekahnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf? Semua orang tahu. Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu adalah riya, pamer. Adapun ketika kita bersedekah orang lain tahu, wa amma bi ni'mati rabbika
fahadits. Ini kadang orang tidak tepat. Ketika sedekah, Bapak mau ngasih berapa semen? Tulis aja hamba Allah. Pas dicek berapa? 2.000. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip pendapat ulama lain. Imam Fudail bin Iyad, apa kata beliau? Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Jadi kalau begitu bagaimana? Mau posting, posting aja, tapi jangan lihat berapa like and dislike. Jangan gara-gara komen. Itu bagus untuk syiar. Bahwa tidak jadi karena takut dipuji orang, justru itu riya. Malah, nanti kalau pas saya sedekah, tolong hidupkan streaming ya. Syirik. Jadi yang benar adalah lakukan, luruskan niat, jadikan ini syiar. Karena kalau tidak nanti Islam ini tidak akan bangkit. Seperti para sahabat bersedekah, berinfak, sahabat yang lain tahu, tapi dia tetap menjaga hatinya. Mudah-mudahan kita menjaga hati insya Allah. Amin. Oke, baik, terima kasih, cukup jelas ya Ibu Ayu ya. Terima kasih juga untuk Anda dan mudah-mudahan sekarang kita semakin yakin untuk bisa bersedekah. Bukan indahnya memang dimulai dari sekarang di bulan Ramadan di mana pahala berlipat ganda, tapi tentunya bisa terus kita lakukan selepas dari Ramadan. Sebelum saya tutup, mohon kiranya Ustadz untuk membacakan doa di akhir acara ini. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Ya khairar raziqin, wahai engkau sebaik-baik pemberi rezeki, urzuqna rizqan halalan tayyiban. Berikanlah kami rezeki yang halal yang baik agar kami dapat menolong hambamu yang du'afa ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas beramal bersedekah hanya karena mencari ridhamu ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, terima kasih Ustadz Solmed untuk tausiahnya. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.